Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya sering menyampaikan bahwa kita penting memiliki nama ruh. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana atau harus kemana atau melalui siapa agar kita bisa mendapatkan nama ruh itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Wahyudi, nama ruh itu yang tahu cuma Wali Al-Ghaus. Saya bukan Wali Al-Ghaus. Saya cuma pernah berkoneksi dengan beliau. Gitu. Beruntung ketemu beliau. Mereka itu ada, ya. Atau mungkin itu murid-muridnya. Lewat channel Al-Badar itu nanti ada channel Al-Badar, ya. Lewat mereka minta. Atau nanti lewat murid-murid kita di Ribat, sahabat-sahabat kita di Ribat punya koneksi ke sana. Nama ruh itu nama syafaat sebenarnya. Nama sayang dari guru. Ada nama torikoh, ada nama jasad, ada nama kampus. Nama kampus doktor. Bisa nggak ngajar di kampus kalau nggak magister atau doktor? Berarti orang supaya bisa punya makom di satu tempat, dia punya gelar nama dulu. Paham? Biar bisa masuk istana, dia harus punya kartu nama dulu. Namanya harus masuk dulu ke dalam, diundang dulu. Sama lebih kurang. Istana alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak punya nama, halu. Maka banyak orang halu ketemu Syekh Abdul Qadir, halu ketemu Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandi, halu ketemu Syekh Abdul Muhi. Halu aja, karena dia sendiri nggak kenal dirinya. Itu cuma bayang was-was aja. Karena halu dia bayang-bayangkan seakan ketemu. Tapi kalau sudah punya nama, kita akan tahu berkirim salam kepada siapa, minta fatwa kepada siapa. Karena Nabi mengatakan istafti kolbak, mintakan fatwa kepada kolbumu. Kolbu kan minta fatwa juga ke dalam ruh. Kalau nggak punya nama, nggak bisa. Sederhananya gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Ini saya ulang-ulang di mana? Maka kalau kita pertama kali ketemu orang, yang kita tanya apa? Kerjaannya apa, namanya? Nama. Benar ya? Kalau di kampus yang ditanya apa? Kamu doktor dari mana? Sama. Di langit juga sama. Orang kalau ada zikir mau naik ke langit, ditanya oleh malaikat, mana namamu? Siapa namamu? Kalau namanya tidak bersumber dari nur Nabi Muhammad, ditolak. Diambillah oleh syaitan iblis, dibawa ke langit-langit yang palsu, dibawa ke aras yang palsu, dibawa ke kampung Jabarut palsu, dibawa ke kampung Malakut palsu. Disitulah mulai kesesatan-kesesatan orang belajar kerohanian. Dan itu bukan tasawuf. Itu bukan, namanya kebatinan. Tasawuf itu ilmu batin, tapi bukan kebatinan. Silakan dihubungi kawan-kawan Ribat atau kawan-kawan di Al-Badar, ya. Cuma Al-Ghaus setiap zaman. Ghaus itu pemimpinnya para wali kutub. Pemimpinnya para wali kutub. Kutub itu poros. Kenapa disebut poros? Karena merekalah bumi ini bertahan. Nabi mengatakan, tidaklah terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tiada lagi yang dikatakan Allah Allah. Yang dikatakan, yang diajarkan. Berarti ada yang mengajar, ada yang diajar. Yang mengajarkannya ini wali kutub namanya. Tapi tidak semua yang mengajarkan Allah Allah itu kutub.
Mungkin dia muridnya kutub. Udah lumayan. Kan suka-suka Allah mau ngangkat orang. Ada orang wiridan 11.000, 10.000, 70.000 gak jadi wali karena dia merasa spesial dengan zikirnya. Tapi karena dia memberi minuman seekor kucing jadi wali. Gampang jadi wali? Gampang-gampang susah. Gampang kan gampang ngasih. Antum lagi zikiran, kata guru nih, zikir 40 hari, gak boleh keluar rumah. Tamu datang, guru kita lagi. Hukum menghormati tamu wajib atau sunat? Zikir dari guru wajib atau sunat? Sunat. Itu ujian tuh. Hari ke-40 gimana? Kalau gurunya emang ahli ma'rifat, dia akan melihat muridnya sukses atau tidak sukses dari cara dia menyikapi hari 40. Kalau si murid ini tetap zikir, dia lolos tapi tekstual. Dia lolos untuk dirinya sendiri. Maka dia hanya bisa menjadi mursyid untuk dirinya sendiri. Hanya bisa membina, melatih dirinya sendiri. Tapi kalau dia katakan, guruku kan ikut Rasulullah. Rasulullah bilang, kalau ada tamu, falyukrim. Allah sebut kata kerja dari nama karimnya. Falyukrim dhaifah. Maka ikramlah kepada dhaif. Ikram itu berkorban diri untuk tamu. Itu ikram. Jadi yang gak disebut ikram kalau gak ada korban. Ikram namanya. Maka ditinggalkanlah oleh si murid ini wiridnya, tapi batinnya tetap koneksi dengan Allah. Dia sambutlah tamu yang ternyata gurunya. Tamunya itu ternyata gurunya yang nyuruh zikir. Lolos gak? Gurunya bilang, ajastuka, aku ijazahkan engkau. Engkau bukanlah orang yang hanya diutus untuk dirimu sendiri, tapi engkau juga disuruh untuk mengajak umat. Ya begitulah ujian-ujian orang jadi wali ya. Bukan wali murid. Kalau kita kenalan butuh nama. Kita mau ngajar di kampus perlu nama. Mau jadi imam di masjid harus ada ma'al hafiznya, bener gak? Kalau mau ngajar di pesantren harus nama al-ustad, ajengan, bener. Berarti kita hidup ini cari nama. Tinggal antum pilih, cari nama bumi, cari nama langit. Ya. Wali-wali Allah dahulu mereka diberikan nama sendiri di kolbunya dan dia tidak boleh cerita. Tapi di akhir zaman ini barangkali sepertinya sudah mulai dibuka. Wallahu a'lam bis-shawab. Karena sudah mulai muncul juga macam-macam aliran buat nama, tapi namanya pakai bahasa-bahasa daerah. Gurunya kasih nama tapi pakai bahasa Kawi. Lah, ini bukan jalurnya Muhammadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada Abuya, seandainya saya meminta kepada Abuya untuk memberikan talqin zikir kepada saya, apakah diberi izin pada kesempatan ini atau bagaimana? Karena kalau pada kesempatan ini, kalau ke Ribat Nurniyah berkenaan dengan jarak dan pekerjaan sepertinya belum memungkinkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nama saya, maaf Abuya, nama saya Denny Ali Hamzah, asli Tasikmalaya. Kang Denny. Iya. Oke. Terima kasih. Salah satu adab daripada ahli hadis dan ahli tarekat, tidak boleh mentalkin ketika ada yang lebih tua. Ya. Di Tasik ini masih banyak pemegang hak talkin. Maka saya haram mentalkin di sini, Kang. Ya, paham adabnya? Ya. Apalagi di tempat terbuka, nggak boleh. Itu saya haram melakukan itu. Haram secara adab, bukan haram secara fikih. Bukan haram secara akidah, bukan haram secara fikih.
dia haram bab adab. At-tasawuf kulluhu adab. Tasawuf itu semuanya adab. Bahkan kami pun orang talqin itu pun dimulai dengan zikir ya hayu ya, atau sholawat, ada permulaannya. Jadi saya tidak diizinkan langsung mentalqin. Maka kami pasang adab itu. Kata ahli hadis, alla yuhadditsa bihadrati man huwa aula. Tidak boleh menyampaikan satu riwayat mengajar di depan orang yang lebih tua, yang lebih awal masuk, kecuali dapat izin di tempat itu. Ya. Di sini kan masih banyak wakil talqin, benar? Ya, masih banyak, udah ke mereka. Ya. Tapi kalau mau juga nanti kapan ada masanya, nanti di Jakarta atau di Tangerang Selatan atau dimanapun kita buat talqin jama'i, ada masanya nanti. Tapi masanya ditunggu dulu, tunggu sepuh-sepuh mereka ridho dulu. Ya. Walaupun torikot saya nggak perlu ridho mereka, saya punya mursyid sendiri, saya punya ijazah sendiri. Tapi kami harus saling menghormati. Saya tidak mau mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang lama. Ya, berebut murid. Mana ada ahli tarekat berebut murid? Guru murid itu jodoh. Mau dicari-cari nggak jodoh nggak bisa. Ya, maka waktu Imam Abul Hasan Syadzili mengejar gurunya ke Baghdad, gurunya bilang, ngapain ente kesini? Di kampungmu ada seorang wali kutub, namanya Ibnu Mashis, datang ke sana. Dia nangis, lah di kampung gua, kirain itu kayak orang kampung biasa. Jangan-jangan di kampung kita masih ada wali. Itu kira-kira adab kita ya. Baik, cukup, lebih kurang mohon maaf tidak bisa menerima semua pertanyaan. Semua ilmu hanya milik Allah. Jika salah itu dari saya, kebenaran miliknya. Mohon maaf nanti tidak bisa musafahah, kita musafahah bil qulub saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.